orang-orang yang berakal. Oleh karena itu merupakan suatu kepastian bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah agama adalah terpelihara, terjaga dengan pemeliharaan dari Allah Ta'ala, dan disampaikan sebagaimana adanya kepada kita selama-lamanya sampai hancurnya dunia. Allah SWT berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dalam surah Al-An'am ayat 19. Jadi sabda Rasulullah itu terjaga sepanjang masa. Seandainya orang mengatakan bagaimana dengan adanya hadis-hadis yang maudhu, sudah ada ulama yang membantah, yang menjelaskan bahwa hadis itu maudhu, bahwa hadis itu palsu. Begitu juga dijaga lagi oleh para ulama apabila ada hadis yang dhaif, dijelaskan oleh para ulama di sini dhaif. Jadi betul-betul terpelihara, sunnah Nabi ini terpelihara. Antum bisa lihat penjelasan bagaimana terpeliharanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman 16. Bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terpelihara, terjaga. Jadi bagaimana para ulama ahli hadis dalam menjaga sunnah dapat diringkas sebagai berikut. Antum lihat halaman 17 dan seterusnya. Di antara bagaimana ulama, perjuangan para ulama ahli hadis untuk memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum langsung menerima hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan mereka yang tidak sempat hadir bertanya kepada yang hadir, dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan sunnah. Nabi bersabda, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghahu kama sami'a farubba muballagin aw'a min sami'in. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan hadis dari kami, kemudian ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar, dan banyak orang yang disampaikan hadis lebih paham daripada orang yang mendengarnya langsung. Berarti Nabi menyuruh untuk menyampaikan. Dan fawaid hadis ini banyak ya. Fawaid hadis ini lengkapnya di sini panjang, dan fawaidnya lebih dari 30 fawaid tentang hadis ini. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, falyuballighi syahidul minkumul ghaib. Di dalam Hajjatul Wada Nabi mengatakan, falyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi para sahabat betul-betul berusaha untuk menjaga sunnah. Yang kedua, kesungguhan sahabat dalam menyampaikan sunnah Nabi, dan juga mereka langsung mengamalkannya. Ya, terpeliharanya sunnah, begitu Nabi sampaikan langsung mereka amalkan. Karena para sahabat begitu mendengarkan wahyu, begitu mendengarkan sabda Nabi, sami'na wa ata'na, mereka dengar dan taat. Kami dengar, kami taat. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, langsung diamalkan oleh mereka, sehingga sunnahnya terpelihara. Yang ketiga, ketelitian yang tinggi dari para sahabat dalam menerima sunnah. Bahkan ada yang diminta untuk menjadi saksi. Jadi sahabat menyampaikan hadis, diminta saksi. Seperti pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar menanyakan ketika ada seorang sahabat yang datang ke rumah Umar, mengetuk pintunya, mengucapkan salam 3 kali, minta izin 3 kali, nggak dibukakan oleh Umar. Kembali sahabat ini. Setelah itu Umar membuka pintu dan mengejar. Kenapa kau kembali? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan kalau kamu sudah salam 3 kali, sudah izin, tidak dijawab, kamu kembali. Umar mengatakan, kamu ada saksi atau tidak? Ada. Dibawakan saksi kepada Umar. Benar, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begitu ketelitian para sahabat untuk menjaga sunnah. Di antara hadisnya ada di sini, di mana? Di buku ini
di halaman 145. Jadi seperti Abu Bakar dan juga penolakan Umar terhadap kabar Abi Musa, dan riwayatnya sahih. Kemudian selanjutnya yang keempat, kesungguhan para ulama sepanjang sejarah dalam mengumpulkan as-sunnah dan ketelitian mereka dalam menerimanya, serta hafalan mereka yang luar biasa terhadap matan dan sanadnya. Dulu para ulama itu menghafal matan. Matan artinya isi hadis, dan sanadnya arti rawi-rawinya. Antum lihat pengertian matan di halaman 47. Pengertian matan, apa sih yang dimaksud dengan matan? Apa yang dimaksud dengan sanad? Sanad atau isnad secara bahasa artinya sandaran. Sedang menurut istilah maksudnya adalah jalan yang bersambung sampai kepada matan. Rawi-rawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya. Sanad dimulai dari rawi yang awal sesudah pencatat hadis dan berakhir pada orang sebelum Rasulullah SAW, yakni sahabat. Misalnya Bukhari meriwayatkan satu hadis, maka Bukhari disebut mukharrij atau mudawwin yang mengeluarkan hadis atau mencatat hadis. Rawi yang sudah Bukhari dikatakan awal sanad, sedangkan sahabat yang meriwayatkan hadis dikatakan akhir sanad. Di rangkaian rawi-rawi ini namanya sanad atau isnad. Artinya jalan yang bersambung sampai kepada matan. Adapun matan secara bahasa artinya kuat, kokoh, keras. Maksudnya menurut istilah adalah isi ucapan atau lafaz hadis yang terletak sesudah rawi dari sanad yang terakhir. Itu yang dikatakan matan. Atau istilah kita, matan itu isi hadis. Matan artinya isi hadis. Jadi hadis-hadis itu dilihat matannya dan juga dilihat sanadnya. Yang paling pokok apanya? Sanadnya. Yang paling pokok perhatikan sanadnya. Rawi-rawi yang menyampaikan hadis itu paling pokok. Kalau sanadnya sudah nggak bisa dipakai, meskipun matannya baik, nggak bisa dipakai. Yang paling penting adalah sanadnya. Dan dulu di zaman tabi'in belum ditanyakan tentang masalah sanad perawi-perawi menyampaikan. Tapi begitu timbul fitnah, maka mereka ketika menerima hadis disuruh menyebutkan sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami rawi-rawi kamu, dari mana hadis itu. Antum lihat di halaman 48. Seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, mereka yakni para ulama hadis tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah mereka berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami nama-nama rawi kamu. Bila dilihat yang menyampaikannya ahlus sunnah, hadisnya diterima. Tetapi bila yang menyampaikan ahlul bid'ah, hadisnya ditolak. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Jadi sanad ini penting. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, al-isnadu minad din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Antum lihat di halaman 48. Kata Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, wafat tahun 181 Hijriah, al-isnadu minad din, sanad termasuk bagian dari agama. Kalau seandainya tidak ada sanad, maka orang akan berkata menurut apa yang dia inginkan. Mengatakan ini qala Rasulullah, ini sabda Rasulullah. Kita tanya kepada mereka, sanadnya mana? Harus ada sanadnya. Sampai atau tidak kepada Rasulullah. Dan sanad itu harus diperiksa rawi-rawinya oleh para ulama ahli hadis. Ini dalam Syarah Muslim juz yang pertama. Begitu juga dikatakan oleh Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah yang wafat tahun 198 Hijriah, tentang pentingnya sanad. Kata Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, kata beliau,